Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence and Data Analytics, yaitu Bapak Iwanusa Fasadidan, SPT MSc, dan teman-teman yang hadir pada mata kuliah hari ini. Sekaligus terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami, yaitu kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami untuk menyelesaikan penugasan mata kuliah Artificial Intelligence and Data Analytics. Sebelum itu, izinkan memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Media Rini Sindrasani, sebagai moderator dan rekan-rekan kelompok saya, yaitu Saya Alevina Putri. Saya Alvin Pratama. Saya Maulana Rifki. Halo, saya Siva Nafisya Kustianingrum. Saya Julfa Rehana Hamzah. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, maka pembahasan pertama akan dibawakan oleh Saudari Siva Nafisya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, izin masuk teman-teman dan Bapak. Apa sih AI sebagai penyedia air bersih itu? Kecerdasan buatan atau IAN bisa berperan penting dalam membantu mengatasi persoalan ini. Salah satunya aplikasi AI yang dapat dimanfaatkan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi adalah pemakaian teknologi Internet of Things atau IoT, machine learning. Next. Lalu apa sih tujuan utama dalam penggunaan AI dalam pengelolaan air? Adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan secara keseluruhan dan beberapa tujuan khusus, yaitu meliputi dengan yang pertama efisiensi operasional, lalu yang kedua pemantauan dan prediksi, lalu yang ketiga adalah pengurangan resiko di lingkungan tersendiri. Oke, terima kasih Nafisya. Bisa di next. Oke, selanjutnya itu adalah manfaat. Penerapan AI dalam pengelolaan air memberikan sejumlah manfaat, antara lain yang satu adalah peningkatan efisiensi, yang kedua adalah optimasi proses, yang ketiga adalah prediksi bencana lingkungan, dan yang keempat adalah pemantauan real time. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem AI dalam pengelolaan air mencakup dari sensor dan monitoring. Selanjutnya ada sistem otomatis, ada machine learning, dan ada integrasi data. Selanjutnya ada cara kerja sistem AI dalam pengelolaan air melibatkan beberapa tahap. Yang pertama ada pengumpulan data, lalu analisis data, pengambilan keputusan, dan otomatisasi proses. Bisa dilanjut? Pemantauan kualitas air oleh AI. Proyek paling menonjol tentang ini adalah proyek Belanda yang bernama Proyek AI 4 WQ, yang artinya AI for Water Quality. Proyek AI for WQ ini menggunakan algoritma AI untuk menganalisis jumlah besar yang dikumpulkan dari berbagai sensor yang ditempatkan di perairan di seluruh Belanda. Sensor ini memantau parameter seperti suhu, pH, kekeruhan, dan tingkat berbagai bahan kimia dan entitas biologis. Algoritma AI memproses data ini secara real-time, mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin menjadi indikasi perubahan kualitas air. Selain itu, proyek AI for WQ juga menunjukkan potensi AI untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam pengelolaan kualitas air. Izin melanjutkan ya. Memprediksi kenaikan permukaan laut. Algoritma AI memperkirakan perubahan permukaan laut
dengan memanfaatkan data dari satelit dan sensor laut. Perangkat ini memberikan informasi berkelanjutan mengenai suhu laut, massa lapisan es, dan ketinggian permukaan laut. Algoritma menganalisis data ini mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin luput dari perhatian analisis manusia. Mengolah air limbah menjadi air bersih. Pengolahan air limbah merupakan langkah penting untuk mengurangi polutan dan meningkatkan kualitas lingkungan air. Kecerdasan buatan telah menjadi alat yang ampuh untuk meminimalkan kompleksitas dan komplikasi dalam pengolahan air limbah. Dalam dunia kedokteran, teknologi AI digunakan untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Di sektor keuangan, AI menjadi topik yang semakin mendapat perhatian, dan AI digunakan untuk memprediksi aliran modal keuangan. AI telah digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, teknik karena kemampuannya dalam memecahkan masalah praktis, seperti pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah merupakan langkah paling penting dalam pengurangan polutan air dan peningkatan kualitas lingkungan air. Pengolahan air limbah merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kimia, fisik, dan mikrobiologi. Selain itu, gangguan stokastik dan variabilitas pengaruh mengharuskan operator untuk melakukan pengendalian operasional yang tepat pada sistem. Dalam kurung LOS et AI 2013, Huang et AI 2009. Berikut merupakan penggunaan AI dalam pengolahan air bersih. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi kali ini adalah proyek AI for WQ menggunakan algoritma AI untuk menganalisis sejumlah besar data yang dikumpulkan dari berbagai sensor yang ditempatkan di perairan di seluruh Belanda. Algoritma AI memproses data ini secara real-time, mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin menjadi indikasi perubahan kualitas air. Algoritma menganalisis data ini mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin luput dari perhatian analisis manusia. Kecerdasan buatan telah menjadi alat yang ampuh untuk meminimalkan kompleksitas dan komplikasi dalam pengelolaan air limbah. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.